Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan hidup. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 2, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Mantap! Semoga pagi ini menjadi semangat baru bagi kita untuk melakukan aktivitas kita dan harapan dan buat saya kepada kita semuanya, kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam menghadirkan kerajaan Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita. Haleluya! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala kasih karunia-Mu dan kami tidak berkata dusta, saya berkata ya, tidak. Saya akan membacakan satu ayat, dua ayat, Efesus 4, 25 dan 28. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah dampak berkata dusta. Haleluya. Ini dusta ini tidak perlu dilakukan oleh siapapun, apalagi orang percaya, orang beriman. Dusta tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Kita tidak mempunyai dalil untuk mengatakan bahwa bisa berdusta dengan sesuatu alasan tertentu, tapi firman Allah katakan kepada kita, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dusta. Nah, kita akan melihat dusta secara verbal, ya. Dusta secara verbal tidak berkata jujur, tidak berkata benar, ya, tipu-tipu di situ. Dusta secara perbuatan, menipu, ya, mencuri, macam-macam. Nah, oleh karena itu dusta dapat merusak, dapat membuat dampak buruk dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita jangan berdusta, karena dusta dapat pertama merusak kesatuan. Itu sebabnya dia supaya di antara kita anggota-anggota jangan ada saling dusta, jangan ada dusta di antara kita. Harus iya berkata iya, tidak dia. Karena dusta itu bisa merusak kesatuan kita. Akhirnya kita tidak mempunyai hubungan yang sebaik sebelum kita menjadi pendusta. Jadi kalau kita pendusta, iblis, Yohanes, itu yang kita ikuti. Yang benar itu kita ikuti. Ya, Yesus selalu berkata benar, itu yang kita ikuti. Yesus yang senantiasa menjadi teladan kita yang sempurna. Jadi dusta bisa merusak kesatuan. Yang kedua, dusta bisa merusak kepercayaan. Betapa pedihnya kalau orang tidak bisa dipercaya. Tapi ada banyak orang dunia ini tidak masalah, tidak dipercaya. Tapi kalau orang jujur,
tidak dipercaya, itu sesuatu yang ya sesuatu yang sangat luar biasa itu. Ya, kenapa? Dia membandingkan dirinya dengan orang yang jujur tersebut. Nah, dusta itu bisa merusak kepercayaan. Misalnya kalau saya didustai, seperti mobil saya dikasih pinjam dengan apa, oh ya sudah, dan pertama lancar, kedua juga lancar, ketiga mulai mekaniko, ternyata mobil sudah di Lego, ya, dan itu menghilangkan kepercayaan saya kepadanya. Dan yang kedua, yang ketiga, bisa merusak hubungan baik. Jadi dusta ini sangat berdampak, bisa merusak kesatuan dalam anggota, bisa merusak hubungan yang baik yang tadinya kita punya, kita miliki, dan itu bisa merusak hubungan kita juga dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, yang kalau paling dasarnya lagi, kalau kita sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan karena dusta ini, kita tidak bukan hanya kita tidak ditemani oleh sesama kita, tapi juga Tuhan menjauh dari kita. Kalau Tuhan menjauh dari kita, wow, kalau kita didustai orang tidak ada masalah, tapi kalau kita menjadi pendusta itu menjadi masalah besar, karena kehancuran akan menantikan engkau. Engkau merusak kesatuan, engkau merusak kepercayaan, engkau merusak hubungan yang baik antara sesama. Dan jangan pikir kalau engkau sekali dua kali dapat menipu orang, dapat mendustai orang, kamu akan berhasil. Tidak. Satu kali dustamu akan diketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketika orang mengetahui bahwa engkau mendustainya, maka orang itu akan menjaga, memberikan jarak bagi Anda. Dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian yang terakhir ini yang paling parah, bahwa dusta itu bisa menciptakan konflik di antara pribadi, di antara jemaat, di antara masyarakat, dan di antara bangsa ini juga. Kalau bayangkan kalau bangsa ini hidup saling bagaimana kacaunya bangsa ini. Bayangkan kalau sesama teman saling mendustai. Bayangkan kalau sesama anggota saling mendustai. Bayangkan kalau sesama jemaat saling mendustai. Kacau balau itu. Dan itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan perang terbuka. Ya bisa perkelahian, bisa karena dan bahkan kepada kasus-kasus tertentu sampai kepada pembunuhan. Janganlah kita berdusta. Kalau ia katakan ya, tidak dikatakan tidak. Karena kalau engkau melakukan itu, Tuhan yang akan memberkati. Tapi kalau engkau berdusta dalam hidup ini, itu merusak engkau, merusak keluargamu, dan merusak banyak orang, dan engkau sendiri tidak akan damai dalam hidup. Kau pilih damai dengan Tuhan, atau kau pilih bertolak belakang dengan Tuhan. Kalau engkau pilih bertolak belakang dengan Tuhan, maka nasibmu akan menjadi nasib yang naas. Kalau engkau pilih melawan Tuhan hanya karena keinginanmu untuk berdusta, maka nasibmu akan menjadi naas. Kalau engkau pilih berdusta kepada sesamamu, dan engkau akan dijauhi oleh teman-teman. Dan ketika engkau membutuhkan sesuatu dari teman-temanmu, maka semua orang tidak lagi mempercayai engkau. Dan ketika engkau tidak dipercayai, sebenarnya engkau sedang menjerat lehermu sendiri. Dan jangan mau hidup tidak dipercayai orang. Dan kalau engkau mau dipercayai orang, hiduplah jujur. Nanti bagian kedua sore nanti akan saya bawakan tentang jujur, masih dalam ayat yang sama. Jadi kejahatan dusta itu sangat berdampak negatif bagi orang-orang yang melakukan. Dan segeralah bertobat, dan Tuhan akan mengampuni engkau dan menolong engkau untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kami yang berdusta tidak lagi berdusta Bapa di surga, dengan hidup dalam pertobatan karena bantuan dari Tuhan. Dan terima kasih buat semua pertolonganmu, dan kalau engkau sedang sakit, apapun
apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu. Dalam nama Yesus, dia tangan-tangan yang diarahkan kepada segala sakit penyakit mereka. Dan kami juga berdoa supaya Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa itu menyatakan segala kasih kepada kita. Dan kalau Engkau sudah mengalami masalah dalam hidup, persoalan, penderitaan, tekanan dan lain sebagainya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dia tangan yang diarahkan kepadamu, mereka juga butuh Tuhan, ulurkan tangan Tuhan. Mari datanglah kepada mereka yang meluruskan tangan mereka kepada mengangkat tangan mereka, tanda ketidakmampuan mereka. Ulurkanlah kasih-Mu kepada mereka, ulurkanlah kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan saya percaya kami mendapatkan penyelesaian masalah dari Tuhan oleh doa-doa yang kami sampaikan kepada di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak adalah dimanapun kita ada, kita dapat menjadi terang yang memberikan arah, dan terang kita itu di mana orang-orang sekitar kita mempergunakan bahasa tersebut menjadi garam yang memberikan cita rasa di kita. Tuhan Yesus memberkati dia. Selamat pagi, selamat. Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.